Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah. Semoga buat semua sedulur-sedulur yang masih selalu berjalan atau nyimak dalam babagan perjalanan kami selalu sehat, selalu mendapat perlindungan dari Gusti Allah, selalu mendapat rahmatnya, selalu istiqomah apa yang menjadi laku lampah perjalanan sampai tujuan, apa yang menjadi titah lampah makom. Karena dalam babagan perjalanan yang saat ini kami masih di tema Ratu Adil, Satria Biningit atau Cahangon, itu sangat luas sekali apa yang menjadi hakikat ya babagan perjalanan itu. Memang kalau kita bicara ya memang itu ada keadilan Gusti Allah, karena kita dalam babagan perjalanan itu berpikir tentang Ratu Adil. Yang paling utama itu kita kembali ke diri kita, kembali ke badan kita sendiri. Buat semua yang mendapat di situ spiritnya lalu berjalan, kadang banyak ada yang mendapat bisikan atau apa dalam laku lampahnya, suruh berjalan atau mencari makom apa yang diperjalankan. Kita sama-sama saling berdoa agar semua dimudahkan. Dalam babagan tatanan Ratu Adil, kita juga berpikir yang simpel, tidak usah yang abot-abot atau yang berat-berat. Kita bisa menemukan Ratu Adil. Itu yang paling utama dalam kehidupan di alam dunia ini, bisa mengadili diri kita sendiri. Kita bisa mengosongkan suwung buat diri kita sendiri. Otomatis kita sudah bisa berjumpa dengan Ratu Adil dalam diri kita sendiri. Itu tahapan-tahapan seperti itu kita harus bisa untuk suwung mengosongkan dalam babagan Cahangon. Mengadili diri kita, selalu berbudi pekerti, yang welas asih, yang andap asor, jauhi rasa sirik, dengki, iri sama siapapun. Tidak usah mengurusi apa yang menjadi urusan orang, karena apapun itu kita semua akan kembali ke diri kita. Karena kalau kita bicara asap awan hitam, yang itu kan tidak kelihatan. Kalau kita bicara awan dukon itu kan itu goib, nggak kelihatan ya. Itu kan yang diserang itu kan pikiran kita, hati kita. Terus timbul rasa iri, dengki, rasa yang tidak tenang dalam kehidupannya. Kadang disibuk, selalu sibuk mengurusi urusan orang lain, bahkan dirinya sendiri tidak diurusi. Itu
sudah bertemu dengan, sudah dihinggapi sama awan-awan hitam yang melekat ada di pikiran otak kita itu. Hawa panas saat ini, kalau kami melihat, membaca apa yang menjadi perjalanan spirit, terus apa alam ini semua gitu ya, itu kan kalau kita bicara tentang bumi tanah Jawa itu kan identik dengan banyak pusaka, banyak pusaka warisan para leluhur dari manapun. Itu saat ini di alam ya, itu kan pusaka itu kan ada rohnya. Ibaratnya kalau kita bicara itu ada kodamnya atau seperti apa banyak pusaka itu, karena itu sifatnya kan banyak sekali ya. Pusaka itu seperti pelangi, warna-warni jenis pusaka apapun, itu memang saat ini disatukan ke satu tempat di alam sana, itu satu wadah. Jadi hawa itu membuat panas apapun ya. Kalau kita suhu panas itu kan dari matahari, itu juga banyak sekali dampaknya. Kembali dikumpulkan semua karena banyak pusaka yang buat rebutan ini itu, karena akan kembali ke kosong, kembali ke pusaka, yaitu budi pekerti, kebucuk ing hati. Pusaka paling ampuh yaitu hati kita, kembali ke cahaya, ke hati kita. Jadi pusaka itu buat apa namanya, itu di alam sana itu. Awan apa kita sering hawanya tuh panas seperti apa itu ya, efeknya dampaknya ke kita sebagai manusia, yang apalagi yang diperjalankan tentang babagan di konsep perjalanan itu efeknya sangat luar biasa. Karena buat semua sedulur-sedulur yang pada mempunyai laku lampah itu kadang tidak ngapa-ngapain, cuma mungkin tuh berjalannya santai, tidak kemana-mana, badan terasa capek, terasa letih, lelah. Semoga semua pada kuat, lalu pada kukuh hati, tekane wanci, mendapat keberkahan, ayem tentrem, hidup penuh damai, waras selamat. Itu kan hakikatnya kita dalam kehidupan di alam dunia ini, yang diharapkan kita selamat ya, selamat dunia akhirat, waras selamat sama keluarga kita. Jadi di episode kali ini kami sampaikan ya, dari 7 penjuru itu di satu tempat, yaitu di alam sana. Di satu tempat pusaka-pusaka itu dikumpulkan semua, jenis pusaka apa saja saya nggak tahu. Itu di satu titik tempat yang memang di situ Putra Batara Indra itu. Jadi kalau kita bicara tentang Putra Batara Indra Ismaya Rasa itu ya, memang apa yang menjadi laku lampah perjalanannya
titipi pusaka-pusaka tua di satu pancer, satu titik. Kalau kita bicara pancer, semua manusia mempunyai pancer. Pancer Pangkuan, Wismaya Rasa, itu mangku semua, mangku barat, timur, selatan, utara. Yang paling utama buat semua teman-teman selalu sehat, tetaplah berjalan. Insya Allah kita sama-sama saling berdoa agar alam semuanya ini selalu baik-baik saja, dimudahkan apa yang menjadi sebuah perjalanan alam. Karena tidak hanya manusia saja yang diperjalankan kalau di babakan Ratu Adil ini, dari semua alam itu semua berjalan. Al-Mahdi adalah hidayah, kita mendapat hidayah, cahaya, agar apa yang menjadi proses perjalanan semua cobaan buat semua teman-teman sedulur-sedulur dimudahkan sampai tujuan. Apa yang menjadi PR di situ berjalan hingga ketemu jati diri. Cobaannya memang luar biasa, dari masalah apapun, dari segi apapun, karena dari situlah diperjalankan. Itu hanya sebab apa kita untuk berjalan sampai istana bulan bintang purnama. Nurullah, Nur Muhammad, apakah Al-Mahdi, hidayah. Selalu yang welas asih, andap asor, jauhi rasa syirik dengki terhadap sesama, tetaplah berjalan hingga bertemunya hidayah buat diri kita, ketenangan, ayam tentrem. Mau dijadikan apapun diri kita di alam dunia, berjalanlah istiqomah, pasrahkan sama Gusti Allah. Hingga kita menemukan kemuliaan, kebahagiaan, insya Allah dunia akhirat. Amin. Cukup ini. Jika banyak salah tutur kata dari kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Ini hanya gundu-gundu rasa, kami tidak menggurui atau dianggap yang paling benar. Hanya sifatnya di babakan perjalanan kami yang masih sering kami sampaikan dalam Jos ND 09 ini. Kita sama-sama saling silaturahim, itu pada intinya. Gundu-gundu rasa, sekiranya yang baik kita ambil, yang tidak baik ya tidak usah diambil. Karena saya tahu semua mempunyai laku lampah titah, ya mungkin yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, cuma bisa dijalani. Selalu semangat, selalu gapai energi-energi yang positif, gapai energi-energi yang positif pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rahayu.